Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Donditan ditanya jemaat yang kritis ini yang terjadi. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Donditan. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan, tapi bukan seton ya. Jika teman-teman mengikuti channel ini, pasti teman-teman ingat tanggapan saya terhadap pernyataan Donditan yang mengatakan iblis berjasa, sehingga Yesus berhasil disalib, dan oleh karena Yesus disalib maka terjadilah penebusan. Dan untuk hal itu saya sudah bantah, bahwa iblis tidak ada jasanya sama sekali. Justru dalam penyaliban, iblis gagal membuat Yesus berdosa. Dan Guys ya, saya udah katakan ya, logika, saya udah buat video itu untuk bantah Pil Pahit. Saya bisa nonton ulang video saya. Tapi gini, logika sederhana aja ya, gini. Ketika ya sesuatu itu masuk terlibat dalam suatu peristiwa ya. Ini contoh misalnya Anda tahu nggak kisah burung pipit atau burung apa ya, burung apa ya itu, burung beja atau burung apapun itu yang kisah Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim dibakar di api oleh Namrud, itu burung itu di hadis dikatakan bahwa dia membawa air dalam paruhnya yang kecil itu. Bolak-balik ya, setes air demi setes air karena paruhnya mampu menampung setes air untuk mencoba melawan api. Meskipun tidak berhasil, dia ikut andil dalam padamnya api dalam hal penilaian. Ingat, Tuhan tidak mementingkan hasil ya. Tuhan tidak mementingkan hasil, dia mementingkan proses. Gagal pun tidak Tuhan nilai. Yang Tuhan nilai adalah bukan keberhasilan atau kegagalan, tapi prosesnya. Anda berjuang cari nafkah untuk anak istri Anda di luar sana. Kalau nggak dapat, Tuhan tidak masakan itu. Yang penting usaha Anda yang dinilai. Ketika Anda mau keluar rumah cari nafkah, meskipun Anda terbanting keringat darah nggak dapat uangnya karena memang belum rezeki, ya tetap Tuhan kasih upah untuk itu. Nah sama kayak burung pipit juga begitu. Dia dapat penilaian dari Allah, penilaian dari Tuhan bahwa dia adalah sudah berusaha. Itulah bedanya kalau kita kerja dengan Tuhan dengan kerja dengan manusia beda. Nah perkara ini adalah iblis tentu Anda tahu ya bahwa ini kan konteksnya kan yang mau penyeliban terjadi kan adalah Tuhan. Ingat, itu proses rangkaian yang mana Tuhan inginkan itu terjadi penyeliban itu. Nah, walaupun dalih si Pil Pahit bilang iblis tidak berhasil, tetap terlibat dan tetap usaha itu tentunya sebagai Tuhan yang tidak seperti manusia yang mementingkan hasil tentu akan diterima. Bukan masalah maksudnya itu adalah akan di-accept gitu ya, akan diterima, akan dihargai. Kenapa? Karena bukan masalah berhasil tidaknya, tapi masalah ikut andilnya itu guys. Itu yang tidak dipahami oleh Pil Pahit. Dia menyamakan Tuhan dengan manusia, beda. Manusia memang harus ada hasil ya, nggak boleh nggak ada hasil. Anda kerja dengan orang lain ya harus ada, misalnya Anda jadi marketing ya Anda harus bisa jualan, kalau tidak ada digaji gitu. Jadi misalnya buka usaha, misalnya kalau misalnya tokonya rugi, bangkrut, gimana Anda mau digaji? Intinya adalah harus ada hasil gitu guys. Hasilnya tuh ada. Itulah kerja sama manusia. Beda sama Tuhan gitu. Nah itu yang tidak dipahami oleh Pil Pahit kan. Jadi apapun itu suka nggak suka, ketika iblis berperan dalam masalah itu, ya dia berperan dalam hal mengapain Yudas gitu kan, membujuk Yudas, berhasil nggak berhasil, itu kan urusan lagi iblis. Tapi ganjarannya sudah didapat gitu. Itu jadi ini korelasi yang aneh sekali. Kok bisa? Iblis kan harus tahu bahwa ini rencana Tuhan untuk menghapus dosa manusia seluruhnya. Karena ini adalah, ya kita ngomong itu Tuhan yang nggak mampu ya. Karena Tuhan yang mampu itu nggak mungkin begitu. Tuhan yang mampu itu seperti dia contohkan di masa lampau, di mana dia hanya menuntut kita untuk mempersembahkan korban bakaran. Ingat, yang berusaha adalah kita, bukan dia. Kita yang berusaha keras gimana untuk mempersembahkan korban bakaran. Dia mah anteng-anteng saja. Karena dia Tuhan, nggak perlu ngapa-ngapain. Kok tiba-tiba sekarang jadi Tuhan dia nggak mampu, dia turun ke bumi, bersusah payah,
dan membunuh diri sendiri, itu kan aneh sekali. Dia menjadi dari Tuhan yang mampu menjadi Tuhan yang mampu. Nah, itu dia cukup aneh. Yang kedua, kok bisa iblis harusnya kan tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk, kalau memang itu benar rencana Tuhan untuk membebaskan manusia dari dosa seluruhnya, artinya kan dengan percaya Yesus, artinya kan iblis membantu manusia untuk mewujudkan mimpi itu gitu loh. Ya aneh sekali. Kalau saya kan iblis menentangnya, dia akan berusaha gimana supaya Yesus itu tidak disalib harusnya kan. Harusnya dia tidak akan membisiki Yudas untuk menyerahkan Yesus. Aneh guys. Gini ya. Misalnya gini. Ada orang nggak suka sama saya. Ya, nggak suka sama saya. Dia nggak mau saya itu dapat hadiah, ya kan. Nah, saya itu jelas-jelas dapat hadiah kalau saya itu patuh sama orang lain. Gitu kan. Tapi saya tuh ketika buat salah, saya harus ngasih hadiah ke orang lain itu, gitu kan. Kita analogi untuk orang lain itu kan kayak Tuhan gitu, analoginya gitu kan, hubungannya gitu kan. Teman saya misalnya adalah iblis, saya adalah manusianya, orang lain itu adalah Tuhan misalnya gitu, analoginya ya, pada paham ya. Nah, ini saya tuh tiap buat salah, saya selalu kepada orang itu yang kita analogi sebagai Tuhan itu, saya selalu memberi hadiah. Itu adalah syarat dia untuk agar dapat memaafkan saya. Nah, tiba-tiba orang itu berencana, kamu ya Bob ya, kamu tuh akan saya kamu tidak perlu lagi tuh ngasih hadiah begitu. Pokoknya kalau buat salah akan saya ampuni kok. Kamu akan dapat hadiah terus gitu. Tidak perlu kamu tuh minta ampun kalau kamu salah, bikin ya kebelah makanan itu nggak perlu. Nah, sekarang saya akan berencana nih bahwa kamu tuh, saya yang akan berkorban sekarang. Nggak perlu lagi kamu yang susah payah. Saya akan susah payah sekarang. Saya akan bunuh diri, kata teman saya itu, kata orang itu kan. Nah, teman saya dengar nih, dia kan ada rasa iri sama saya gitu kan. Si Bobby ini kemarin dia nggak mau saya dekat-dekat sama teman saya itu, dengan orang lain itu. Dia nggak mau saya itu dapat hadiah. Sehingga dia kan harusnya kan berjuang gimana supaya saya itu tidak, atau usaha orang itu bergagal harusnya kan. Gagal harusnya. Jadi harusnya begitu. Dia usahanya, jadi dia tuh gimana caranya supaya usaha itu gagal. Tapi anehnya dia malah bantu dia. Jadi dibisikinlah orang lain lagi untuk bilangin tuh sama orang yang mau diri itu jangan lakukan itu. Ini kan aneh sekali guys, aneh sekali. Di sini Anda bisa lihat satu keanehan nggak? Ada dua keanehan di situ. Pertama adalah Tuhan yang dari mampu ngampuni dosa jadi tidak mampu, sehingga dia dari awalnya hanya untuk syarat pada kita untuk kita mengorbankan kurban bakaran, sekarang harus dia pula yang turun tangan. Itu bukti Tuhan yang tidak mampu. Dari mampu, dulu mampu. Jadi Tuhan tidak mampu. Itu kan yang pertama. Kan yang kedua adalah itu yang saya bilang tadi, kok bisa iblis itu tahu bahwa kita tuh justru kalau memang itu benar penebus dosa, harusnya iblis itu adalah tidak bantu Yesus untuk bisa berhasil salib. Perkara gagal terus lain lagi. Tapi kok dia bantu gitu? Ini aneh sekali. Ini iblis maunya apa gitu? So sisi dia mau manusia ini memang kekal dalam neraka, tidak percaya Yesus, ya harus susah payah. Tapi sisi lain kok dia malah bantu itu agar manusia itu mendapatkan penyaliban gitu, agar ditebus dosanya. Ini aneh sekali guys. Ini aneh sekali. Kalau tentunya mau pikir dengan logika ya. Saya akan taruh di kolom komentar. Kali ini logika yang sama digunakan oleh jemaat muslim sendiri dan bertanya kepada Dondi Tan. Berikut videonya. Kita sudah dengarkan pertanyaan Bapak tadi, di mana dia bertanya dengan logika yang sama seperti Dondi Tan. Soal berjasa tidaknya iblis. Berikut jawaban dari Dondi Tan. Kalau iblis tidak menggoda Nabi Adam alaihissalam, maka kita tidak ada di sini, gitu ya. Kita nih ya. Berarti iblis juga berjasa, gitu ya.
Sekarang Adam itu menebus dosa manusia nggak? Tidak. Nah terus tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan konteks yang penebusan dosa. Hah? Berjasa. Iya berjasa, tetapi kalau kita berdosa kan kita masih bisa diampuni. Tidak perlu kita harus membunuh orang. Nah, berjasanya berjasa dalam hal kita memang ditakdirkan hidup menjadi manusia, kemudian kita juga diberikan ujian, kita juga diberikan perintah dan larangan, kita bisa menjalani itu semua, insya Allah kita diselamatkan. Tetapi kalau dibilang iblisnya berjasa atau tidak, Adamnya kan bukan penebus dosa seperti Yesus, fungsinya beda gitu. Masih ada bedanya gitu di situ. Ya. Don Litan katakan bahwa logika yang disampaikan Bapak penanya itu tidak apal to apal. Emang ini adalah beda. Di sini tidak ada penebusan dosa. Ini konteksnya antara Adam dengan iblis. Ya. Kalau yang tadi konteksnya antara Tuhan dengan iblis. Kan Yesus Tuhan. Ya kan? Itu bedanya, guys. Jadi harus pahami itu, ya kan? Ini tidak apple to apple. Karena dalam kisah Adam dan iblis dalam Islam bukan untuk penebusan dosa. Tuh. Sementara dalam Kristen ada penebusan dosa. Padahal Bapak tadi bertanya soal berjasa atau tidak. Bukan soal penebusan. Maksud Bapak tadi adalah, kalau tidak ada iblis tentunya Adam tidak akan turun dari surga dan menjadi khalifah di bumi. Salah besar itu. Makanya dia nggak ngerti konsep Islam. Ini saya jawab ya, gini. Allah itu hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Itu memang tujuannya. Makanya untuk menjadi khalifah di muka bumi itu bukan yang gampang. Anda tahu nggak program transmigrasi? Anda yang tahu program transmigrasi ya, Anda pasti ngerti untuk membuat orang itu mentransmigrasikan orang itu butuh proses. Dia harus kasih syarat, bahkan surat kesehatan dari dokter, dia harus punya keahlian, minimal nyangkul, apapun itu. Nah, lalu mereka dilatih lagi, dididik lagi, digembleng. Cara bertani, cara hidup gitu kan, digembleng lagi. Padahal mereka transmigrasi bukan ke planet lain. Ya, ingat, surga dan bumi waktu itu adalah planet lain. Karena manusia belum pernah ke bumi waktu itu. Ya, ada bayangkan kita belum pernah ke planet seperti Mars. Itu adalah suatu yang baru bagi manusia waktu itu. Ya, jangan bayangkan bahwa ini adalah dari bumi ke bumi, dari surga ke bumi. Planet bumi adalah waktu itu bagi Adam adalah planet yang asing. Jadi sama kayak kita tuh bukan transmigrasi sebenarnya, tapi kita tuh mau ke planet lain. Itu guys. Nah, di bumi ke bumi saja, transmigrasikan dari bumi ke bumi. Itu proses seperti itu. Ribet. Ingat manusia tuh udah punya modal. Manusia udah punya pengetahuan tentang bumi, udah punya pengetahuan tentang hidup. Karena mereka adalah hidup di bumi dari kecil orang transmigrasi itu kan. Dia kan transmigrasi ketika dewasa. Saatnya kan harus 12 tahun ke atas transmigrasi itu. Mereka sudah ngerti kehidupan, cuman mereka tuh masih harus disiapkan lagi. Bahkan itu mereka dikasih saking bagusnya persiapan, mereka dikasih persiapan sembako untuk selama setahun. Biar mereka tuh tidak kelaparan selama setahun. Dikasih cangkul, dikasih peralatan, dikasih rumah bahkan. Anda bayangkan, ya, bumi ke bumi sebegitu. Nah, ini surga ke bumi. Dan ingat, zaman dahulu, Adam adalah manusia pertama. Tidak ada orang. Tidak ada jual beli. Jadi betul-betul Adam itu harus mengusahakan dari tangannya. Jadi kalau sekarang kita transmigrasi, kalau ada uang aja, gagal panen kita bisa pergi. Tak ke pasar, tak kemana, beli beras, beli apa bisa. Kalau dulu tidak bisa. Adam mau beli beras kemana? Dia sendiri. Belum lagi waktu itu kalau kita lihat sejarah ya, logikanya ya, waktu Anda tahu nggak dinosaurus? Itu kan ditemukan belang-belang binatang purba yang hidup yang tubuhnya besar, ya kan? Nah, ada kemungkinan ya Adam hidup bersama binatang itu, dan itu masuk akal karena Adam itu tingginya 16 meter atau berapa ya? Besar. Dan itu untuk mengimbangi besarnya tubuh dinosaurus. Sehingga para dinosaurus ini cuman cuman teori ya, belum kita nggak tahu praktiknya karena ini kan kita kan adalah melihat kepentingan puzzle masa lalu gitu. Dan ini make sense karena dinosaurus besar itu tentu di mata Adam di mata Adam jadi kecil karena dia adalah sosok tinggi besar gitu kan. Jadi
Tapi tetaplah berbahaya karena tidak ada manusia lain, dia sendiri. Dia betul-betul solo man gitu. Jadi Anda bayangkan ya, ada manusia yang dikirim planet Mars tapi dia hidup sendiri. Nah, itulah Adam. Nah, jadi dengan begitu dia tentu perlu persiapan. Makanya nggak heran Tuhan tuh di surga tuh mengajarkan dia banyak hal, nama-nama hewan, nama binatang yang ada di bumi, agar dia nanti ngerti. Ya, ngerti dia. Sedangkan sekarang ini kita di bumi ini kita nggak perlu lagi diajarkan nama hewan dan binatang apa bang, karena kita sudah tahu, kita diajarin yang lebih expert lagi. Nah, Adam itu sampai dasarnya pun dia nggak punya gitu loh. Ini semua diajarin. Nah, cuman iblis itu mengganggu tuh biar persiapan tuh nggak matang, ya. Iblis tuh mengganggu biar dia pertama memang suka menengok manusia berdosa, memang suka dia. Ya mau surga kayak mau di bumi, kita tetap akan diberusahakan dia. Nah, yang kedua, tentu efeknya apa? Persiapan Adam tidak matang. Sehingga ketika Adam turun ke muka bumi, dia pengetahuannya belum sempurna tentang bumi. Masih banyak kekurangan. Ibaratnya kalau orang transmigrasi, Tuhan dia itu dididik selama 3 bulan, dapat ilmu 3 bulan, baru siap transmigrasi, siap segalanya, tiba-tiba diganggu di tengah jalan. Dirusak programnya. Sehingga dia dalam waktu 1 bulan dia sudah berangkat. Tentu dia akan mengalami kesulitan. Sedangkan sesiap pelatihan masih kesulitan, apalagi mature gitu kan sebelum itunya. Jadi itu harus dipahami. Jadi ini nggak ada hubungan dengan kalau misalnya apa ya, kalau misalnya setan itu mengganggu itu adalah Adam nggak jadi khalifah, nggak ada hubungannya. Karena di khalifah Adam itu akan pasti di khalifah di muka bumi. Itu ada suatu kepastian, ya. Makanya Allah menciptakan bumi. Untuk apa Allah menciptakan bumi kalau tidak jadikan Adam khalifah di dalamnya gitu kan? Nah, itu loh kira-kira guys. Dan juga kenapa Allah menciptakan segala hal ini, tumbuh-tumbuhan dan hewan bisa dimakan manusia, kalau tidak jadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Anda lihat di planet lain. Sampai sekarang tidak ditemukan kehidupan. Ya. Coba Anda ke planet Mars, planet manapun itu, ada nggak yang bisa dimakan? Nggak ada. Jadi selama saintifik sekarang ini yang terbukti hanya bumi lah planet yang bisa ada makanan buat manusia. Di planet lain nggak ada. Ya. Jadi ini menjadi make sense logika kalau memang bumi diciptakan memang untuk jadi tempat kita hidup. Memang tidak apapun terjadi, kita akan tetap, Adam itu akan tetap ditentukan ke bumi guys. Akan tetap seperti itu guys. Apapun terjadi. Cuman akibat perbuatan iblis, Adam diturunkan lebih cepat. Itu logikanya. Menjadi khalifah di bumi. Dan perkataan Bapak ini didukung oleh ayat Quran berikut. Surah Al-A'raf ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia, setan, telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Nah, jadi ini perkara untuk mengeluarkan manusia Adam dan Hawa dari surga. Ini kan jadi baik mereka itu mengikuti iblis atau tidak, mereka tetap akan keluar dari surga. Cuma perkaranya lambat atau cepat, itu saja guys. Ya. Ini jadi gini tidak sebut bahwa gara-gara ini kamu yang anturannya tidak keluar surga, dari surga kan tidak begitu. Sama kayak gini ya. Misalnya dikatakan bahwa ada orang yang merusak proses program pelatihan transmigrasi sehingga dia harus dikeluarkan dari program itu, ya. Dari program itu dikeluarkan dia, sehingga dia langsung menuju ke tempat transmigrasi gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi memang dia tuh ibaratnya kayak misal gini, kayak saya kan didik anak saya nih. Ingat guys, saya sebagai orang tua tuh pasti didik anak kita tuh supaya siap keluar ke rumah. Karena mungkin dia sama kita selamanya. Kayak kita punya usia juga. Nah, mungkin ada orang tua yang membuat anaknya itu seperti anak yang nggak tahu apa-apa gitu, nggak disiapin bagaimana dia nanti bekerja atau bagaimana dia memang ngurus bisnis kita lah gitu kan. Kalau kita orang kaya gimana pun gitu, nah mungkin dia tuh nggak kita sekolahkan. Orang kaya sekalipun pasti anak akan disekolahkan, dia nggak mau anaknya jadi orang gagal gitu. Nah, artinya kita sudah menyiapkan anak kita untuk bisa hidup mandiri, ya sekaya apapun kita. Meskipun kita tetap akan ngasih anak kita uang misalnya, kalau kita sekaya apapun ya, nah tapi tetap dia akan kita didik supaya hidup mandiri. Nah, kalau ada orang bisa buat
anak kita tuh supaya keluar rumah dengan lebih cepat dari seharusnya, kita targetkan bahwa nanti dia keluar rumah setelah dia tamat kuliah. Jadi tiba-tiba ada temannya yang berhasil membujuk dia bahwa ayo kita dugem segala macam, membuat kita marah, kita usir lah kita kan, kamu keluar di rumah. Itu bukan ketika orang itu berhasil membuat anak kita keluar dari rumah, bukan berarti anak kita tuh nggak bakal keluar rumah, nggak begitu. Anak kita bakal tetap keluar rumah juga, cuma lebih cepat dari seharusnya. Dia keluar rumah misalnya waktu SMA. Ya kenapa? Karena kita sudah marah gitu guys. Kita udah nggak sabar lagi untuk mengeluarkan dia gitu. Yang tentunya kita keluarkan setelah kuliah, karena marahnya kita keluarkan sebelum kuliah. Nah, itu guys. Jadi ini nggak ada hubungan dengan tadi dia bilang bahwa oh gara-gara ini Antoine-nya nggak keluar nggak gitu. Memang tujuannya memang dijadikan khalifah gitu. Itu lagi pikirnya. Sesungguhnya ia, setan, dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Pada ayat ini yang membuat Adam dan Hawa keluar dari surga adalah iblis. Dan nggak ngerti dia ya. Ini bukan masalah membuat Adam dan Hawa keluar dari surga, tapi lebih cepat dari seharusnya. Itu poinnya guys ya. Jadi bukan gara-gara itu faktor itu Adam dikeluarkan dari surga, enggak. Itu faktor mempercepat. Dasarnya memang Adam itu memang diciptakan untuk menjadi khalifah ke bumi. Itu lagi pikirnya. Dan hal yang sama juga terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 36. Lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, surga. Iya. Ya. Digelincirkan mereka. Mereka harusnya keluar dengan baik-baik gitu kan. Ya, sama kayak kita ikut program transmigrasi, selesai pelatihan baik-baik baru dikirim ke transmigrasi, tapi karena mereka berulah, karena dibujuk oleh temannya, oh kamu malas-malasan aja nih latihannya, kamu apa kayak, akhirnya mereka tuh dipercepat kayak ini gitu kan, mereka terlincir gitu, jatuh langsung ke tempat, ke tempat transmigrasi, dengan keadaan belum siap. Itu poinnya guys. Firman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Yang membuat Adam dan Hawa tergelincir keluar dari segala kenikmatan. Ini kan sampai waktu ditentukan. Jadi bumi ini memang ada ketentuannya, ada waktu yang ditentukan, nggak selamanya guys. Ya, jadi memang penciptaan bumi ada tujuannya gitu loh. Maka disediakan sini hewan dan tumbuhan yang bisa dimakan. Itu ditemukan di planet lain ya, atau di tafsir lain belum ditemukan. Itu menjadi bukti bahwa memang logikanya pas guys. Karena jasa iblis inilah Adam akhirnya bisa menjadi khalifah di bumi. Dan salah, dia nggak baca ayat. Dia nggak baca ayat bahwa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Tujuannya itu, nggak dia baca itu. Maka dia tuh potong ayat Quran, dicomot tanpa mengerti konteksnya. Ya, nggak ngerti konteksnya, dia tidak ambil ayat lain sebagai pembanding yang memang jadi dia harus tahu apa tujuan ciptaan Adam itu sebagai khalifah di bumi. Ya, makanya dia baca juga ayat lain. Jadi kenapa Adam itu gini loh, saya bilang ya, kenapa dia nggak baca ayat bahwa Adam itu diajarkan nama-nama hewan dan tumbuhan di bumi? Itu kenapa? Karena pasti ada tujuannya. Kalau memang Adam tujuannya bukan ditempatkan di bumi, ngapain diajarkan cara gituan? Sama kayak misalnya gini. Misalnya saya tidak bakal letakkan anak saya di Amerika. Ngapain saya ajarkan tentang nama-nama makanan di Amerika atau budaya Amerika? Ngapain? Anak saya tidak bakal ke sana. Ya, Anda lihat orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang kira-kira hidup kelas menengah bawah yang nggak mungkin kira dia punya rasa anaknya itu bakal sampai Amerika, dia tidak perlu ngajarin itu. Ngapain? Mending ngajarin yang lain. Karena waktu terbatas. Tapi orang kaya yang mampu melakukan Amerika, dia akan mengajarkan itu. Nah, karena kamu nanti sekolah di Amerika, ya, kamu kuliah di Amerika atau SMA di Amerika, kamu harus tahu ya budaya Amerika begini, nah, makanan Amerika begini, itu make sense, guys. Maka dia harus tahu penciptaan Adam itu untuk apa. Makanya dia harus tahu kenapa dia diajarkan tentang bumi, hewan dan tumbuhannya segala macamnya, guys. Memang tujuannya jadi khalifah gitu. Ini pekerjaan iblis itu hanya membuat Adam itu
tergelincir alias dikeluarkan lebih cepat dari seharusnya. Itu dia poinnya, guys. Di bumi. Dan dalam video tadi, Don Litan mengakui bahwa iblis berjasa dalam menurunkan Adam ke bumi. Oleh karena itu, Jadi lebih cepat dari seharusnya. Itu harus di garis bawahi. Ada tambahan lebih cepat dari seharusnya. Karena memang tujuan Tuhan sekali lagi memang menciptakan Adam itu menjadi khalifah di muka bumi. Ini masalah waktu, guys. Tuhan ke bumi. Oleh karena itu, mari kita tanya Don Litan, kalau iblis berjasa menurunkan Adam ke bumi, kira-kira iblis masuk surga atau neraka? Hah? Berjasa? Iya berjasa. Nah, berarti kalau berjasa masuk surga masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Mau satu surga yang iblis? Teman-teman lihat, menurut Don Litan, iblis berjasa menurunkan Adam ke bumi. Sementara dalam Kristen, iblis dan kaki tangannya orang Roma, orang Yahudi dan Yudas tidak ada jasa sama sekali. Justru dengan membuat Adam lebih cepat turun ke bumi, justru usaha iblis untuk menyelesaikan Adam lebih mudah. Kenapa? Adam jadi punya pengetahuan lebih sedikit tentang bumi. Sehingga dia tuh lebih, dengan orang yang belum siap itu kan lebih mudah disesatkan, guys. Itu logika pikirnya. Jasa sama sekali. Yang mengatakan mereka berjasa adalah Don Litan yang Tapi yang sebaliknya kalau lihat penyaliban ini aneh sekali. Ya, iblis itu kan tahu kalau dengan ditebusnya disalibnya Yesus, berarti dosa manusia ditebus. Kok iblis mau bantu? Gitu loh. Kok mau bantu iblis? Ya, itu aneh. Nggak melihat faktor berhasil apa tidaknya. Kemudian iblis bantu itu yang aneh sekali gitu. Dengan membisikkan Yudas bahwa untuk memberitahu tempat bersembunyi Yesus. Itu aneh sekali, guys. Aneh sekali logika pikirnya. menafsirkan kitab suci kita seenak pudulnya. Karena kan gini, menurut Begini, kita tuh menafsirkan kitab suci itu ya, atau teks apapun itu ya, metodologinya adalah dengan pemahaman bahasa yang baik dan benar. Itu yang saya sampaikan. Ya, saya sudah buktikan berkali-kali banyak orang Kristen itu nggak ngerti tentang arti kata melainkan. Beda melainkan dengan melainkan hanya, lalu arti kata macam-macam lah pokoknya. Ya. Arti kata bukan setiap orang, kejahatan itu apa saja. Mereka nggak ngerti itu. Banyak juga hal lain. Kayak mana juga, pokoknya banyak deh. Ada tonton video saya. Saya membuktikan di semua konten saya bahwa orang Kristen itu ya, terutama apologet itu banyak sih tidak mengerti tentang arti pemahaman bahasa yang baik dan benar. Pak, itu adalah hal yang kita pelajari sejak dasar. Kita belajar pelajaran bahasa Indonesia itu sejak SD lah, bahkan sejak PAUD lagi, sampai SMA, bahkan kuliah. Bahkan kalau Anda ambil jurusan tata bahasa, Anda akan lebih expert lagi. Itu kita semua belajar. Kita bukan orang bodoh. Kita punya pengetahuan tentang bahasa. Masa kita nggak gunakan? Maka kita pakai rumusan orang. Jadi dogma gereja atau dogma dogma Islam itu diciptakan, dirumuskan oleh para ulama dan para pendeta, bapak gereja dan bapak-bapak ulama. Nah, kita bukan tidak boleh pakai rumusan mereka, bukan itu masalahnya. Yang masalah adalah kalau kita pakai rumusan mereka gitu saja, tanpa kita bandingkan dengan rumusan kita, tanpa kita membuat rumusan sendiri, itu masalah, guys. Nanti mentah gitu saja itu masalah. Di orang-orang yang sekolah teologi seperti mereka ini, ya, ada juga yang tidak, gitu kan. Itu mereka menerima mentah-mentah dogma itu, tanpa mereka merumuskan sendiri, itu masalahnya. Kalau kita tidak, kita beda. Kita diajarkan untuk merumuskan sendiri dogma dengan Alkitab teks itu, dengan pemahaman bahasa yang baik dan benar dan logika, kita tafsirkan sendiri, baru kita ambil pendapat rumusan dari para ulama. Ya. Kita bandingkan. Kita ambil banyak pendapat sebagai pembanding. Ulama ada banyak, kita pakai semuanya itu. Ya. Nah, kalau sesuai bagi kita masuk akal, kita pakai. Kalau sesuai kita tinggalkan. Maka kita dikasih pilihan 4 imam. Karena nggak mungkin satu pendapat, nggak mungkin. Apalagi itu hal-hal yang mau ditafsir. Nggak mungkin. Contoh, ibu pagi hari pergi ke pasar. Ibu beli apa? Itu mau ditafsir. Gak bisa orang berpatokan bahwa ibu pasti beli cabai. Nggak mungkin. Mau ditafsir. Nah itu makanya dikasih 4 pendapat. Itu indahnya Islam. Ya.
Tapi ada memang yang nggak bisa tafsir lagi, tidak bisa multitafsir, ada yang memang single tafsir ada. Tapi tetap ada fakta memang kita temukan multitafsir. Ini intinya adalah kita dikasih ruang dalam Islam itu untuk berpikir kritis, karena landasan untuk cerdas itulah berpikir. Jadi jangan pernah merasa dia itu lemah, dia tidak mampu. Ada mampu. Kita tidak kalah dengan Bapak Gereja, kita tidak kalah dengan ulama secara intelektual, tidak kalah kita sama-sama belajar. Bedanya adalah mereka hidup lebih dekat zaman Rasul, sehingga untuk hal-hal yang berhubungan dengan, makanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan misalnya lebih tepatnya kita serahkan kepada mereka, karena mereka yang lebih paham. Lebih tepatnya ya, kita misal sama-sama tepat nih, bahwa kita meyakini sama-sama tafsirnya adalah memang ibu ke pasar. Nah, untuk lebih tepatnya, misal kita meyakini bahwa mungkin ibu beli timun. Ulama mengatakan bahwa yang tabiin yang hidup di zaman Nabi mengatakan bahwa ibu itu beli cabai. Ya udah, perkara itu kita ikutin dia, meskipun kita meyakininya timun. Karena dia yang lebih tahu, karena dia lebih dekat. Yang penting kan tepat sudah. Ibu ke pasar sudah selesai, dan ibu beli satu ya sudah kelar itu. Ini untuk hal yang tidak prinsipil, hal yang kita tuh memang harus serahkan ke dia. Karena satu yang memang dia tuh sama kayak kita misalnya menilai bahwa ya kita misal kita nilai tentang seorang. Ada di orang itu punya teman dekat. Nah, kita bisa nilai secara fisiologis orang ini bagaimana, tapi untuk detailnya orang ini yang lebih tahu. Ini kita ambil garis besarnya, yang kita batas kita mentok di situ, tapi untuk hal yang bisa dijangkau lebih jauh oleh orang itu, ya harus kita sadarkan pada dia gitu loh. Untuk hal yang lebih jauhnya lagi. Ngerti nggak maksudnya? Ya, kita tuh begitu cara metodologinya guys, simple sekali gitu. Tapi yang penting jangan pernah kita sandarkan buta atau totali tanpa kita buat rumusan kepada dogma tadi, jangan. Tapi itu yang daripada mereka, itu masalah di situ. Karena kan gini, Bang Abel, kitab-kitab Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong, ulama-ulama Islam. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Oke, teman. Nah, maksudnya gini, yang maksud Dinten adalah untuk kaum masing-masing gitu loh. Bukan untuk bebas. Ngerti nggak maksudnya? Gini, kita punya keyakinan bebas, kita juga punya keyakinan yang tidak bebas. Contoh gini ya, saya bilang ya. Pribadi, saya punya hak untuk menafsirkan sesuatu dunia ini berdasarkan keyakinan saya. Nah, karena itulah mengapa saya memilih Islam, karena saya meyakini bahwa Kristen salah. Kenapa saya meyakini Kristen salah dan agama lain salah? Karena saya menafsirkan itu. Saya baca kitab sucinya, saya tafsirkan bahwa itu semua salah. Antara Alkitab dengan dogmanya itu salah. Ya. Dogmanya salah. Maka saya tidak memilih agama Kristen. Itu keinginan saya dan saya punya hak untuk itu. Tapi untuk buat khotbah di dalam gereja saya nggak berhak. Itu maksud Duditan. Ya. Saya sampaikan tafsir saya depan gereja itu nggak boleh. Saya ngomong depan mimbar khotbah, misalnya sekolah di hari Minggu ibadah, datang saya tiba-tiba, saya telah menafsirkan isi Alkitab bahwa bla bla bla, itu nggak boleh. Tapi ketika saya menyampaikan tafsir saya secara begini, boleh. Kan ini tidak memaksa orang. Saya tidak datang ke gereja manapun, saya tidak datang ke depan gereja manapun, saya tidak datang ke muka hidung orang Kristen manapun, saya tidak datang ke situ. Saya ngomongnya di medsos, tempat yang mana memang ada publik yang orang bisa milih untuk dengar apa tidak. Yang penting kita tidak datang ke tempat privat, ngerti nggak maksudnya? Yang masalah adalah ketika datang ke tempat privat, itu masalah. Tapi kalau ada tempat umum, ya biasa itu. Itu namanya adalah tukar pikiran. Makanya di Inggris itu ya, di tempat-tempat negara maju disediakan taman untuk berpikir, taman untuk debat. Jadi di Inggris ada, di macam-macam tempat ada. Jadi di situ taman-taman disediakan untuk orang tuh ngomong. Public speak corner namanya, public speaking. Ya silakan Anda mau ngomongan keyakinan Anda tentang Kristen, tentang Islam, silakan di situ, bebas. Yang penting Anda jangan datang ke rumah orang Kristen, datang ke rumah orang Islam atau ke gereja orang Kristen atau Islam, nggak boleh. Itu tempat privat. Ya, privat bagi orang mereka. Tapi kalau kayak gini medsos di ruang publik itu nggak masalah. Ya. Kan saya tidak maksa orang untuk nonton ini. Anda kalau tahu ini misalnya
tidak sesuai dengan keyakinan Anda, ya tinggal ganti channel, gampang gitu kan. Yang salah kan Anda, kenapa Anda mau nonton gitu loh. Ini kan masalah keyakinan gitu. Masalah keyakinan bukan kriminal guys, bukan. Ketika orang lain membicarakan tentang kita orang membicarakan keyakinan, itu bukan kriminal, itu adalah keyakinan, hak asasi manusia. Jadi kalau saya melakukan perampokan, pembunuhan, atau mengajak orang untuk melakukan hal kriminal baru, ini bukan kriminal, ini membicarakan keyakinan gitu. Setiap orang berhak untuk menyampaikan keyakinannya. Ya, ini namanya kebebasan berpendapat. Yang nggak boleh adalah menyampaikan di muka hidung orang lain, itu nggak boleh, di muka hidungnya gitu. Saya datang ke Pilpahit langsung menyampaikan bahwa Pilpahit, saya menafsirkan Alkitab begini, itu nggak boleh. Dia ngomong di medsos, Pilpahit ini dia boleh nonton, boleh tidak. Tidak pernah saya paksa dia. Karena maksa itu adalah dengan kita ngomong depan hidung dia. Dia datangi misalnya rumah orang Kristen, nggak boleh. Nah, sementara mereka melakukan itu. Itu nggak boleh. Jadi ingat, para misionaris itu ya, datang ke rumah-rumah orang Islam. Atau pintu, saya mau bawakan misi misionaris, itu nggak boleh. Apalagi yang terselubung. Pura-pura ini, ujung-ujungnya tetap mengajarkan Yesus Tuhan, itu nggak boleh. Datangi tukang parkir. Itu nggak boleh sebenarnya. Datangi orang tuh ke depan muka hidungnya, batang hidung itu nggak boleh. Kalau saya kan tidak, saya hanya di medsos. Tempat yang terbuka, yang orang tuh kalau nggak sesuai ya skip aja gitu. Selesai guys. Itu logika pikirnya. Oke teman-teman, Oke, ini mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.